الله أكبر الله أكبر الله Himmah anil khalqi. أكبر Tamah adalah ketergantungan hati terhadap apa yang ada pada manusia atau pada makhluk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad al-fardis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad walladzi laysa kamithlihi syai'un wa huwas samii'ul basir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji beserta syukur senantiasa selalu kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang esa pada zatnya, yang esa pada setiap sifat-sifatnya, yang esa pada setiap af'alnya. Tidak ada satupun makhluk yang serupa dengannya dalam bentuk apapun. Salawat beriringkan salam juga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian. Hadirin jamaah sekalian beserta para pendengar dimanapun berada yang dimuliakan Allah, kembali kita dalam ulasan singkat tentang ilmu tauhid, masih dalam rangkaian pembahasan hikmah Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya Al-Hikam. Pada subuh ini kita akan membacakan hikmah yang ke-58. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumullah ta'ala, ma basaqat aghsanu dhullin illa ala bidri tam'in. Ma basaqat aghsanu dhullin illa ala bidri tam'in. Tidaklah panjang dahan kehinaan, melainkan yang tumbuh dari benih ketamakan. Tidaklah panjang dahan kehinaan, melainkan yang tumbuh di atas benih tamak. Jadi hikmah ini Ibnu Athaillah As-Sakandari berbicara tentang tamak, sifat tamak yang ada pada manusia. Dan di sini tamak diumpamakan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari sebagai suatu pohon. Jadi kalau pohon itu tumbuh dari benih sifat tamak, artinya kalau manusia itu tumbuh dari sifat tamak, maka dahan-dahan yang memanjang dari pohon itu adalah dahan-dahan kehinaan. Jadi seseorang yang memulai menjalani hidupnya dengan tamak, ketamakan, maka yang dia dapatkan adalah kehinaan. Semakin dia tamak, maka semakin besar dan panjang kehinaan yang dia dapatkan. Nah, jelaskan oleh Ibnu Ajibah, wa tam'u, makna tamak di sini adalah ta'alluqul qalbi bima fi aidil khalqi wa tashawwuful qalbi ila ghairi rabb, wa huwa aslu syajarati dhulli, fama basaqat aghsanu syajarati dhulli illa ala dhari'ati tam'i. Walidzalika qala Syekh Abdul Abbas Al-Mursi, wallahi ma ra'aitul 'izza illa fi raf'il himmah anil khalqi. Tamak adalah ketergantungan hati terhadap
apa yang ada pada manusia atau pada makhluk, ya. Wa tashawuful qalbi ila ghairi rabb, dan harap hati kepada selain Allah. Ya, jadi ketergantungan kita kepada makhluk dan pengharapan kita kepada selain Allah, itulah makna tamak. Maka semakin kita bergantung, semakin kita berharap kepada makhluk selain Allah, maka bersiap-siaplah semakin hinanya kita. Wa huwa aslu syajarati dzul, dan sifat yang seperti ini, perilaku seperti ini, prinsip hidup seperti ini, wa huwa aslu syajarati dzul, ini adalah pangkal atau sumber kehinaan pada diri manusia. Fama basaqat aghsanu syajarati dzulli illa ala dzari'ati tamak, maka tidaklah panjang dahan-dahan kehinaan itu melainkan atas dasar ketamakan, harapan kepada selain makhluk. Ada orang sampai harus rukuk, sujud, ya, kepada makhluk untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, sehingga dia telah menghinakan dirinya, menghinakan istrinya, anak-anaknya, keluarganya, demi hanya mendapatkan dunia, demi hanya tamak kepada dunia. Walidzalika qala Syekh Abdul Abbas Al-Mursi, oleh karena itu berkata Syekh Abdul Abbas Al-Mursi, wallahi ma ra'aitul izza illa fi raf'il himmah anil khalqi, demi Allah, tidaklah aku melihat kemuliaan atau keagungan itu melainkan dia terdapat fi raf'il himmah anil khalqi, ketika hati kita tidak lagi menginginkan sesuatu apapun anil khalqi, dari makhluk. Semakin sedikit kecil pengharapan kita kepada makhluk sesama kita manusia, maka semakin agung, semakin mulia, semakin merdeka nilai kita. Tapi semakin besar pengharapan atau harap kita kepada, ingin kita kepada makhluk, maka semakin hina, maka semakin berkurang nilai merdeka kita. Justru kita telah memperbudakkan diri kita kepada makhluk itu. Nah, Allah berfirman dalam Al-Quran tentang hal ini, inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya kami telah menjadikan di atas muka bumi ini zinatan laha, keindahan, perhiasan, linabluwahum ayyuhum ahsanu amala, untuk kami uji mana manusia itu yang benar-benar baik dalam penghambaannya. Nah, jadi sebagaimana kita ketahui, bumi ini milik Allah, bumi ini ciptaan Allah, dan kita ini ciptaan Allah. Nah, tapi kan Allah untuk mengetahui kita benar-benar mengakui Dia sebagai pencipta kita, untuk Allah benar-benar mengetahui kita benar-benar menghambakan diri kita kepadanya, maka Allah perlu dites kita. Bagaimana dites kita? Setelah diciptakan alam ini, bumi ini, maka dibuatlah bumi ini indah, ada hiasan, ada perhiasan. Perhiasannya berbentuk uang, kekayaan, berbentuk jabatan, berbentuk perempuan, dan berbentuk perhiasan-perhiasan lainnya. Maka setelah Allah ciptakan perhiasan itu, Allah pengen tahu kita berubah menjadi budak perhiasan itu atau tetap menjadi budak Allah. Itu makna liyabluwahum ayyuhum ahsanu amala,
dengan perhiasan dunia yang Allah ciptakan begitu indah. Allah pengen lihat mana yang betul-betul menghambakan diri kepada Allah. Yang betul-betul menghambakan diri kepada Allah, perhiasan itu tidak mempengaruhinya. Keindahan yang Allah ciptakan di bumi ini tidak mengurangi pengharapannya, ketergantungannya, ketundukannya kepada Allah. Tapi orang-orang yang tidak tahu malu sebenarnya sudah diciptakan sama Allah, dan perhiasan itu adalah ciptaan Allah juga. Ketika dia melihat indahnya perhiasan dunia ini, membuat dia lupa kepada penciptanya, membuat dia lupa kepada Allah. Itu makna ayyuhum ahsanu amala. Perhiasan yang Allah ciptakan di bumi ini untuk Allah lihat mana yang betul-betul menghambakan diri kepada Allah. Maka disebutkan oleh Ibnu Ajibah dalam menjelaskan makna ayat ini, fa husnul a'mal innama huwal fahmu anillah. Jadi ayat ini ingin berbicara tentang bagaimana kita mengenal Allah, memahami Allah, ya, dan memahami tentang hakikat Allah. Orang yang mengenal Allah dengan sebenar-benar ma'rifah, sebenar-benar kenal, maka dia akan al-ightina billah wal iktifa bihi wal i'timad alaihi wa raf'ul hawaij ilaihi wad dawam baina yadayhi. Orang yang benar-benar kenal Allah, benar-benar bertauhid, maka dia akan mencukupkan dirinya dengan Allah. Cuman masalahnya kita tahu Allah itu kaya, maha kaya, makhluk itu fakir. Tapi justru kita berharap kepada makhluk masalahnya. Kita rela melakukan apapun demi mendapatkan sesuatu dari makhluk. Dan itu realitasnya. Tapi orang yang benar-benar mengenal Allah, bahwa Allah itu maha kaya, ya, antumul fuqara, makhluk itu fakir, wallahu huwal ghani, Allah lah maha kaya, maka dia akan mencukupkan Allah saja, ya, akan merasa kaya dengan Allah saja, merasa cukup dengan Allah saja, berpegang dengan Allah saja, dan mengangkat seluruh kebutuhannya hanya kepada Allah, tidak kepada makhluk, dan senantiasa mendawamkan dirinya, ya, konsisten, istiqamah berada di hadapan Allah. Wa kullu dzalika, semua ini akan kita dapatkan min samaratil fahmi anillah, buah daripada mengenal Allah. Tetapi kalau kita mengatakan sudah bertauhid tapi berharap kepada manusia, berarti kita belum betul-betul mengenal Allah. Tauhid kita masih tauhid teoritis, belum prakteknya, belum follow up-nya, belum, masih teori saja. Tapi kalau sudah betul-betul al-fahmu, mengenal Allah, paham tentang hakikat Allah, maka hilang, kita menjadi putus asa dengan manusia, kita menjadi berharap hanya kepada Allah. Artinya kita tidak berharap lagi kepada selain Allah atau kepada makhluk. Maka watafaqqat wujudal wara' min nafsika akthar mimma tatafaqqadu ma siwahu. Maka oleh karena itu, ya, merasa kehilanganlah, ya, dengan ketiadaan wara' dari dirimu, susahlah dengan hilangnya wara' dari dirimu, ya, itu lebih banyak atau lebih besar daripada engkau kehilangan yang lain. Kehilangan yang lain tidak apa-apa, tapi kehilangan wara' itu yang menjadi masalah besar. Arti kehilangan wara', kehilangan pengharapan kepada Allah, hanya berharap kepada Allah. Mulai bangun pagi, yang keluar pertama di pikirannya si fulan untuk dapat pekerjaan ini, proyek ini si fulan, makhluk, semua makhluk. Mulai bangun pagi makhluk,
saya harus ketemu si fulan, hanya si fulan yang bisa mengangkat jabatan saya harus ketemu si fulan, hanya si fulan yang bisa mempromosikan saya harus ketemu si fulan, hanya si fulan yang bisa kasih makan saya harus ketemu si fulan, hanya dengan si fulan si fulan, bukan Allah. Tapi dia salat subuh, tapi ketika berharap si fulan yang terbang di pikirannya si fulan, apapun tentang dunia si fulan, maka sedihlah, tangisilah diri kalau sudah mulai seperti itu. Kita sudah kehilangan warak. Jadi warak itu dia simple, tidak berat-berat warak itu. Warak itu tidak mesti menjadi pakaian lusuh, tidak. Hati kita kemana? Ke makhluk kan? Ke Allah kan? Kalau hati kita ke Allah saja, itulah warak. Tapi kalau hati kita masih ke makhluk, si fulan, walaupun pakaian bergaya sufi, lusuh, tidak ada arti. Nah, maka tafaqqad wujudal wara' min nafsika akthar mimma tatafaqqad mimma siwa. Merasa kehilanganlah dengan kehilangan besar kalau tidak ada wara' dalam dirimu, melebihi daripada engkau merasa kehilangan daripada yang lain-lain. Nah, ini sebenarnya ibadah naik tingkat inilah, ya, agar ibadah kita itu naik kelas, ya, yaitu ketika kita sudah sampai pada tidak butuh lagi kepada makhluk, hanya meletakkan harapan kepada Allah. Wa tatahhar minat tam'i fil khalqi, dan sucikan dirimu, bersihkan dirimu daripada tamak kepada makhluk, berharap kepada makhluk. Falau tatahhara tami'u fihim bisab'ati abhur ma tahharahu. Menariknya kata Ibnu Ajibah, seandainya manusia tamak itu ingin membersihkan dirinya daripada penyakit tamak, 7 lautan tidak cukup untuk membersihkan sifat tamak dalam diri manusia. 7 boh laut untuk pelih untuk dosmir sifat tamak dalam hati hanglih. Begitu ngeri tamak manusia, begitu ngeri sifat ambisius manusia, begitu ngeri sifat rakus manusia. Dasar kehancuran di muka bumi ini adalah sifat tamak manusia. Dia rela memakan sesama, dia rela membabat pohon-pohon, ya, gunung-gunung dihancurkan, alam dihancurkan demi memenuhi tamaknya. Jadi dasar sumber kehancuran adalah tamak. Ya, makanya selama tamak ada dalam diri manusia, tidak bisa diharapkan manusia itu. Nanti kita lihat bagaimana Ali, ya, mengetes orang tamak itu. Bahkan setingkat orang alim, orang berilmu, kalau masih ada tamak, tidak bisa dipakai ilmu, ngeri, seram. Ya. Yang terjadi berbagai macam kerusakan, kehancuran di muka bumi inilah dasarnya tamak. Nah, jadi kalaupun seorang tamak ini ingin mensucikan sifat tamak yang mengerikan dalam dirinya, tidak akan cukup walaupun dengan 7 lautan. Illal ya'su, hanya satu obat untuk tamak rakus itu adalah al-ya'su minhu, tidak berharap lagi kepada makhluk. Enggak apa-apa walaupun dah berusaha jabatan tak tinggi, itulah keputusan Allah. Enggak apa-apa walaupun sudah berusaha kekayaannya segitu-gitu aja, itu keputusan Allah. Kalau sudah mulai seperti itu baru aman dunia ini. Enggak apa-apa, enggak nampak hebat, ya. Walaupun sudah berusaha, begitulah Allah yang atur, keputusan Allah. Ini baru aman. Tapi kalau sifat itu, pengharapan kepada manusia tidak habis-habis, kepada makhluk tidak habis-habis, maka ya, tidak akan ada solusi. Masalah korupsi di Indonesia dan di tempat-tempat lain, mau tambah gaji sampai berapa mau tambah, ya, sampai satu orang 1 triliun, ya, tidak akan selesai. Kayak kata Rasulullah SAW, manusia ini baru betul-betul habis tamaknya ini kalau sudah masuk tanah ke mulutnya, sudah mati.
Jadi bukan gaji untuk memutuskan rakusnya manusia ini, untuk memutuskan hausnya manusia, ambisiusnya manusia, kecualilah alias membuat membentuk mental baru. Tadi disebut dengan revolusi mental walaupun belum berhasil, ya. Nah, kita lihat contoh di sini disebutkan seperti Ibrahim alaihi salam, ya. Nabi Ibrahim alaihi salam mengajarkan kepada kita tentang bagaimana penghambaan dirinya kepada Allah itu benar-benar sangat murni, bersih daripada pengharapan kepada makhluk, ya. Disebutkan di sini, fa innahu yauma zujja bihi fil manjaniq ta'arrada lahu Jibril alaihi salam. Ketika Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud, Nabi Ibrahim dibakar, dihidupkan tempat pembakaran besar. Tempat pembakaran besar itu mungkin satu masjid raya ini, dari pintu depan sana, luar sana halaman sampai habis, ini tempat pembakaran Ibrahim. Dilemparnya dari jauh pakai manjanik. Manjanik itu kayak ketapel besar. Yang perang-perang zaman dulu pakai manjanik untuk melempar api besi, api, ya. Bola api. Begitu dilempar Ibrahim dari jauh karena apinya terlalu besar. Lempar Ibrahim pakai ketapel itu, ketapel besar untuk jatuh dalam pembakaran. Begitu mendekati pembakaran itu, mau jatuh ke tempat pembakaran itu, ta'arrada lahu Jibril alaihi salam. Datang malaikat Jibril. Faqala, kata malaikat Jibril kepada Ibrahim, alaka hajat, wahai Ibrahim, apakah kamu perlu bantuan? Faqala, kata Ibrahim, amma ilaika fala wa amma ilallah fabala. Kata Ibrahim, kalau bantuan itu darimu saya tidak butuh, tapi kalau dari Allah, ya saya butuh. Setingkat Ibrahim, ya. Setingkat Ibrahim setingkat Jibril, malaikat Jibril menawarkan bantuan kepada Ibrahim dalam kondisi sangat genting. Kata Ibrahim, kalau bantuanmu wahai Jibril saya tidak butuh, tapi kalau bantuan Allah, saya butuh. Maka kita bayangkan dengan level kita hari ini, cuma dengan 100.000 sudah bisa dibeli suara kita. Ya, jauh sekali dari Ibrahim alaihi salam, ya. Nah, kemudian contoh lain, wa qadima Ali radhiyallahu anhu al-Basrah fadakhala jami'an fawajada al-qassas yaqussuna fa aqamahum hatta wajada al-Hasan al-Basri. Suatu ketika Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu masuk ke Masjid Basrah. Ali bin Abi Talib itu pusat kekhilafahnya kan di Kufah dia. Jadi suatu hari dia masuk Masjid Basrah, Ali, ya. Fawajadal qassas yaqussun. Ali mendapatkan di masjid banyak penceramah. Penceramah seperti kita sekarang juga banyak penceramah, ya. Full, padat jadwal ceramah, ya, di masjid-masjid. Maka suatu ketika Ali masuk ke masjid, dia mendapatkan ada penceramah di masjid, di tiang ini ada penceramah, tiang sana ada penceramah. Sistem diarabkan seperti itu, masjid besar, penceramahnya itu di tiang-tiang lah, seperti di Masjid Nabawi setiap selesai sholat zuhur atau asar. Nah, fawajadal qassas yaqussun, maka Ali bertanya kepada setiap penceramah itu, ya, faqamahum, maka kemudian ternyata para penceramah itu tidak bisa menjawab pertanyaan Ali. Maka para penceramah itu semuanya diusir. Ceramah-ceramah, hanam tepuk tebik. Kira-kira seperti itu. Makanya penceramah dulu betul-betul harus punya qualified baru bisa ceramah, tidak boleh sembarangan. Diusir, dikeluarkan oleh Ali, ya, karena ketika dites sama Ali tidak bisa. Hatta wajadal Hasan al-Basri faqala, hingga kemudian Ali sampai kepada satu tiang yang di situ ternyata
pengajarnya atau penceramahnya atau yang mengajarkan ilmunya atau talakinya adalah Imam Hasan Al-Basri. Begitu sampai ke Imam Hasan Al-Basri, faqala, kata Ali, ya fata, inni sa'iluka an amrin fa in ajabta anhu abqaituka wa illa aqamtuka kama aqamtu ashabaka. Kata Ali kepada Imam Hasan Al-Basri, masih muda waktu itu, ya fata, wahai anak muda. Kata Ali bin Abi Thalib, inni sa'iluka an amrin, aku ingin bertanya kepadamu tentang beberapa perkara. Kalau kamu bisa jawab, maka kamu tetap bisa mengajar di sini, ya. Tapi kalau kamu tidak bisa menjawab, aqamtuka kama aqamtu ashabak, kamu akan saya keluarkan sebagaimana saya keluarkan yang lain. Wa kana qad ra'a alaihi samtan wahdiyan. Namun Ali melihat sosok Imam Hasan Al-Basri ini beda, lebih tenang, lebih teduh, ya, lebih bersahaja, ya, dah mencak-mencak lah, ya. Faqala Al-Hasan, maka Hasan Al-Basri menjawab, sal amma syi'ta, tanyakanlah wahai khalifah apa yang engkau ingin tanyakan. Faqala, ditanya oleh Ali bin Abi Thalib, ma malakuddin, wahai Hasan, wahai anak muda, ma malakuddin, apa yang bisa membuat agama itu tegak, kokoh, ya. Qala, kata Hasan Al-Basri, al-wara, yang bisa membuat agama itu tegak, kokoh adalah sifat wara, daripada dunia. Fama fasaduddin, kemudian ditanya lagi oleh Ali, lantas apa yang dapat menghancurkan agama ini? Qala, dijawab oleh Hasan Al-Basri, yang dapat menghancurkan agama ini, yang seperti kita katakan tadi, at-tama, adalah sifat tamak, rakus, ambisius kepada dunia. Nah, jadi jangankan orang yang biasa-biasa saja dalam memahami agama, setingkat ulama, setingkat orang yang sudah alim bisa hancur porak-poranda kalau dalam dirinya ada sifat tamak tadi, rakus, apalagi selain dia. Jadi semuanya bisa hancur. Sumber kehancuran adalah tamak. Qala, maka setelah mendengar jawaban dari Hasan Al-Basri, kata Ali bin Abi Thalib, ijlis. Setelah Ali memastikan ini anak muda ini ulama ini betul-betul tidak ada rakus, tidak ada tamak, ini boleh. Ijlis, duduklah engkau tetap di sini, ajarkanlah manusia. Karena yang sepertimu inilah yang lebih pantas untuk mengajarkan manusia. Artinya kalau orang dalam dirinya masih ada tamak, bagaimana dia bisa mengajarkan orang lain? Dirinya saja itu bermasalah, ya. Bagaimana dia bisa mengajarkan orang yang lain? Nah, terakhir, waqala Abu Bakar Al-Warraq, berkata Abu Bakar Al-Warraq, law qila lit-tama', seandainya ditanyakan kepada tamak, man abuki, siapa ayahmu wahai tamak, laqala asyakku fil maqdur, maka tamak itu akan menjawab, ayahku adalah ragu terhadap takdir Allah, terhadap kemampuan Allah. Jadi dasar sifat tamak itu ketika kita tidak yakin kepada takdir. Kenapa kita berharap kepada manusia? Diawali dengan ragu kita kepada takdir. Kalau kita yakin kepada takdir, semua sudah diatur oleh Allah, ya, bahkan 5.000 tahun sebelum Allah menciptakan seluruh alam ini sudah diatur semua, maka kita nggak perlu berharap kepada orang lain. Cukup berusaha dengan diri sendiri, meminta dan berharap kepada Allah, bangun di atas usaha sendiri. Nah, kita akan melakukan itu. Tapi karena kita ragu sama Allah, makanya kita kemana-mana, ada orang dalam enggak? Ada orang dalam enggak? Mau urus ini, ada orang dalam enggak? Mau urus itu, ada orang dalam enggak? Jadi timbulnya kebudaya orang dalam itu efek daripada tidak yakinnya kepada takdir Allah. Tapi kalau orang sudah tak yakin sama Allah, untuk apa orang dalam?
sehebat apapun manusia itu, sekuat apapun benteng untuk kita terobos, Allah lebih mampu daripada orang dalam itu. Cuman ini mungkin tak langsung masuk ke orang-orang yang biasa, orang dalam. Pasti dia akan menjawabnya, bergah fingah dia yang kapelek ke minta orang dalam sih. Tapi seperti itulah ya. Ternyata di sini Ibnu Ajibah menjelaskan kepada kita akar daripada kenapa tamak itu muncul, berharap kepada makhluk itu muncul. Ternyata faktor utamanya atau pangkalnya adalah masalah tauhid. Tentang qada dan qadar Allah tidak betul-betul dia yakini dan masuk dalam hatinya. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, inilah pemahaman daripada hikmah Ibnu Athaillah As-Sakandari yang ke-58. Insyaallah kita lanjutkan subuh Jumat depan. Mudah-mudahan ada manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qawli hadza wa يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين. اللهم انصرهم على أعدائهم. اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه
وعلى سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين. اللهم انصرهم على أعدائهم. اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين. اللهم انصرهم على أعدائهم. اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد. يا ربي صل عليه وسلم.